Saya buka ya Pak, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya materi kita melanjutkan kajian fikih terkait dengan iddah. Tapi saya mohon izin Pak Aris, ini Ketua DKM, Pak Dedi, dan Bapak-Bapak pengurus DKM serta jamaah sekalian. Pertama, momennya mungkin Isra Mi'raj, di mana perintah utama Isra adalah yaitu sholat. Sehingga kemudian saya khawatir ketika terkait dengan sholat, kenapa ini menjadi fokus utama? Khawatir ditanya, Ustadz yang isi kajian fikih siapa gitu. Ini takutnya ntar masalah sholatnya masih belum selesai, sehingga kemudian meskipun barangkali setahun sekali diulang materi sholat, tapi mudah-mudahan untuk mengingatkan kita. Oleh karena itu mungkin pada malam hari ini saya izin, mudah-mudahan waktunya cukup ya Pak, kita coba gali ulang kajian terkait dengan fikih ibadah. Kalau yang kita sudah pelajari tentang muamalat atau ahwalus sahsiyah, fikih tentang hubungan keluarga, yaitu tentang batasan kita terakhir itu sudah membahas sampai kepada iddah bagi wanita yang hamil dan juga iddah bagi wanita yang tidak hamil karena ditinggal atau karena bercerai. Nah, ini sudah sampai situ. Nah, kemudian pada malam hari ini kita ingin coba, mohon maaf izin tidak bahas iddah terlebih dahulu. Kita coba ingin menggali kembali tentang ibadah sholat. Saya belum share ya Pak, nanti deh, saya belum mengkapi ini materinya. Kalau kurang terang dimatiin aja lampu bagian depannya, nggak apa-apa. Sebelum rukun sholat barangkali Pak, kalau kita mau sholat itu ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Ayo Pak, syarat wajib sholat itu berapa? Syarat dulu Pak, belum rukun. Syarat dulu, syarat wajib ini harus kita bedakan ya Pak. Antara syarat ini zamannya di mana-mana sih, saya nengoknya jadi kemana-mana gitu. Kalau di Sakinah Warahmah kan duduk baris gitu kan, enak depan itu. Lama kota itu baris ke depan itu kan. Nggak apa-apa, kalau ini kan senderan itu kan. Ustadznya pakai bangku, ustadznya juga senderan, jadi jamaah juga senderan. Iya Pak, syarat wajib sama syarat sah sholat ini harus dibedakan Pak, sebelum kita masuk ke rukun. Syarat wajib sholat itu, kalau dia bukan muslim wajib nggak sholat? Maka syarat wajib sholat yang pertama muslim. Kalau akalnya sakit, nggak sehat, wajib nggak sholat? Enggak. Maka syarat wajib sholat itu harus akalnya sehat. Kalau sudah balik atau kalau belum balik, wajib nggak sholat Pak? Belum balik wajib nggak sholat? Belum balik wajib nggak sholat? Dia Islam, akalnya sehat tapi belum balik, wajib nggak sholat? Tidak. Nah, anak kecil itu sholat gimana Ustaz? Orang tuanya yang dapat pahala. Kalau kakeknya yang ngajak, gurunya yang ngajak, anaknya sholat masih kecil belum balik, maka yang ngajak kita dapat pahala. Jadi syarat wajib sholat itu 3. Itu Pak ya gampangnya. Syarat wajib sholat 3. Nah sekarang syarat sah. Syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi, dan kalau tidak terpenuhi maka enggak cukup atau enggak sempurna ibadah tersebut. Tadi wajib sholat, sekarang syarat sah sholat sebelum masuk ke rukun sholat nih Pak. Apa syarat sah sholat Pak?
Kalau dia orang non-muslim, sholat sah enggak? Enggak. Maka syarat sah sholat pertama, agama Islam. Kalau dia muslim dan kemudian akalnya enggak sehat, sholat sah enggak? Enggak. Maka syarat yang kedua, sahnya sholat harus akalnya. La taqrabu shalah wa antum sukaro. Ayatnya kan seperti itu. Jangan kalian sholat dalam kondisi mabok. Ah gitu. Yang kedua, Pak. Apa yang ketiganya? Itu udah saya bocorin Pak, 2. Ada 7, Pak, syarat sah sholat. Hah? Udah balik. Emang kalau nggak balik orang sholat nggak sah, anak kecil? Sah kan? Iya sah. Anak kecil belum balik sah juga kalau udah wudu kan? Sah sholatnya. Hah? Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi wudu, ya Pak ya, wudu. Wudu itu sudah khatam itu babnya. Udah berapa tahun yang lalu di Masjid Al-Amin ini. Masjid Al-Amin ini selesai, udah khatam itu kan. Rukunnya yang sepakat itu 4. Tambahan ada dengan niat sama dengan tertib jadi 6 rukun wudu itu tuh. Itu ya Pak ya. Nggak perlu ada yang maju jadi volunteer kan untuk praktek wudu. Ayo lah. Yang penting rukun wudu itu semuanya 6. Kenapa wanita dilarang memakai sesuatu yang menghalangi air ke kulit, atau kenapa Islam mengharamkan kulit kita diwarna-warnain itu Pak? Apa bahasanya itu? Tato gitu. Kenapa Pak? Kenapa tidak boleh tato Pak? Tidak boleh tato karena menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau saya tatonya bukan di tangan, tatonya di dada gitu kan, keren gitu. Lah kalau hadas besar mandi dadanya dibasuh nggak? Dibasuh nggak? Dibasuh gitu kan. Makanya kenapa tato diharamkan? Karena kalau mandi hadas besar ada anggota badan yang tidak terbasuh, maka sholatnya nggak sah. Ada lem atau ada apa namanya di tangan kita, sisik ikan atau apa misalnya yang tidak terbasuh, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Gitu ya Pak ya. Udah sampai ya, wudu udah paham lah insya Allah seperti itu. Nah kemudian, jadi yang ketiga suci dari hadas kecil hadas besar. Yang keempat apa Pak? Syarat sah sholat. Apa? Masuk waktu sholat. Kalau suci dari hadis, dari najis, masuk sholat nggak Pak? Sebelum masuk waktu sholat deh, apa? Suci dari najis. Ya Pak. Jadi najis itu kita sudah bahas itu Pak. Ada yang 11, ada yang 15 ulama mengatakan sudah selesai itu kan. Jadi kalau ada kena muntah, kena darah, kena pipis, di sini apa Pak Haris? Diri atau jongkok pipisnya? Turun air. Ada yang pipis jadi gitu. Tapi ada halangannya kan? Ada ini, ada tutupannya. Iya, artinya kalau nyiprat hati-hati Pak ya. Kenapa? Karena syarat sah sholat suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Ya, kalau kena muntah, kena darah, kena pipis, kena mazi, kena wadi, itu yang keluar dari kemaluan itu berapa? Pipis, mani, mazi, wadi. Nah, itu yang enggak najis itu cuma mani aja. Air pipis najis, kena celana dalam misalnya, mazi ada rangsangan itu Pak, terangsang
keluar mazi, najis, maka dipakai buat sholat, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena syarat sah sholat suci badan dan pakaian kita dari najis. Ya Pak ya? Sepakat sini? Jelas ya? Hati-hati nih Pak. Yang keempat, suci dari najis. Kalau hadas nggak kelihatan. Kalau najis bendanya kelihatan. Hah? Kalau keluar mani? Kalau keluar mani harus mandi, hadas besar. Dia kan namanya junub. Posisi maninya Pak. Kalau posisi maninya, tapi Bapak bisa bedain nggak antara mandi dengan mazi? Kadang-kadang nyampur ya. Kalau ada rangsangan keluar mazi, nggak lama keluar mani gitu kan. Nah itu akhirnya kan agak susah bedain mani dengan mazi. Jadi kalau keluar mani bukannya berarti bisa sholat, enggak, dia harus mandi. Kalau keluar pipis, kalau kentut, mohon maaf, atau keluar angin, atau buang air besar, atau menyentuh perempuan, maka dia harus berwudu. Kenapa? Karena posisinya hadas, kecil. Kalau junub, mandi, mimpi, maka dia cara menghilangkan hadasnya, menghilangkan kotorannya. Jadi hadas itu kotoran yang tidak terlihat. Caranya dengan mandi. Mandinya bagaimana? Sama seperti mandiin jenazah. Harus pakai sabun nggak kalau mandi junub? Enggak. Kalau nggak ada sabun, kalau ada sabun syukur. Kalau nggak ada sabun nggak apa-apa. Harus pakai sampo nggak? Kalau ada pakai sampo ya silakan. Tapi kalau nggak pakai sampo sah nggak? Sah. Begitu juga mandiin jenazah Pak. Jadi kapur barus, kemudian juga sampo dan sebagainya, sabun itu hanya untuk melengkapi. Tapi kalau seandainya ada lebih bagus. Kalau nggak ada ya jadi paksakan. Gitu ya. Jadi keluar mani harus mandi. Hah? Enggak. Yang mandi itu keluar mani karena mimpi atau karena hubungan suami istri. Tapi kemudian kalau tidak hubungan suami istri, ada rangsangan sampai keluar mani bagaimana? Ya nggak apa-apa, harus mandi juga. Karena keluar mani seperti itu. Ya Pak. Nah itu, jadi kalau keluar mani harus mandi, menghilangkan hadasnya. Keberapa tadi Pak? 4. Kelima apa? Nutup aurat syarat nggak? Nutup aurat syarat nggak? Kelima, syarat sah sholat menutup aurat. Nggak ada ibu-ibu ya? Ini kadang-kadang ibu-ibu suka yang terlewat nih Pak, aurat nih Pak. Kalau saya baca di dalam beberapa buku fikih ya Pak. Ini ada fikih Islam Wadillah, ada fikih Majid Barba, ada Al-Um Syafi'i, kemudian juga ada macam-macam ya. Nah, ini Pak, menutup aurat, kalau laki-laki, saya pernah sampaikan waktu itu, laki-laki itu pusat sampai lutut auratnya ya. Kalau seandainya punggungnya kelihatan, pahanya ada yang kelihatan, maka enggak sah sholatnya. Nah ibu-ibu, perempuan itu auratnya yang hanya boleh kelihatan tapak tangan, batinul kafi wa dhuhruha wa wajhu. Mukanya sama tapak tangan dan punggung tangan. Kalau di mazhab Syafi'i itu lebih ketat Pak. Pergelangan tangan ini termasuk aurat. Ini Pak, mazhab Syafi'i itu lebih ketat. Kenapa? Karena makna hadis itu bagi perempuan. Ini kalau ibu-ibu ngaji nanti harus diingat Pak. Apalagi kalau seandainya pakai mukenanya yang setengah ini, terus setengah lagi itu ya. Kalau saya waktu di pondok itu mukenanya dianjurin langsung ke bawah gitu kan. Nah ini kalau keangkat, Allahu Akbar, suka ada yang ke atas itu kayaknya, keangkat. Nah ada yang sampai kadang-kadang sampai kelihatan gininya nih. Ya Pak, kelihatan lengannya. Syarat sah sholat menutup aurat. Laki-laki auratnya dari mulai pusat sampai lutut. Kalau perempuan yang boleh kelihatan, ya, auratnya semuanya itu, yang hanya boleh kelihatan tapak tangan sama punggung tangan. Ini sudah termasuk aurat. Sebenarnya bukan hanya di sholat, di luar sholat juga aurat bagi perempuan itu. Dan muka. Dan kalau saya baca bukunya Syafi'i itu, mazhab Syafi'i itu, yang perempuan itu bahkan
Ada sebagian mengatakan dagunya termasuk aurat, Pak. Karena bagian dari luar muka gitu. Makanya harus tutup begini. Kadang ibu-ibu begini. Ya. Kelihatan ininya di sini, agak kelihatan itu. Makanya bagusnya ditutup begini. Kalau ke Makkah, ke Saudi itu banyak teman-teman yang Syiah itu padahal pakai mukananya begini, jilbab begini. Agak tutupan dagunya malah. Itu ya, Pak ya. Begini. Nah itu, Pak. Jadi syarat sah sholat yang kelima menutup aurat. Laki-laki hati-hati, Pak. Celananya bolong, kena apa, kena api, misalnya seperti itu. Ada yang bolong, kelihatan, maka tidak sah sholatnya. Yang keberapa? Yang keenam, sholat zuhur jam 10 sah nggak? Hah? Sholat subuh jam 4 sah nggak, Pak? Subuhnya jam berapa sekarang? 4 lewat 40? 42 ya, subuhnya. Subuh jam berapa, Pak? Ini sholat subuh nggak? Ditanya waktu sholat subuh bingung. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah benar ya. Ada orang sholat subuh jam 3, Pak, pagi, sah nggak? Syarat sah sholat sudah masuk waktu sholat. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, sholatnya harus menghadap kiblat. Itu syarat sah sholat. Jadi syarat wajib sholat 3. Kalau orang belum beriman nggak wajib sholat, akalnya nggak sehat nggak wajib sholat, anak kecil nggak wajib sholat. Tapi kalau dia diajak sholat orang tuanya dapat pahala. Syarat sah sholat 7, gitu Pak ya. Ini udah harus di luar kepala, Pak. Posisi kita ini adalah harus mengajarkan kepada anak cucu kita, gitu. Ini loh syarat sah sholat. Nah sekarang rukun. Nah ini ada, Pak. Nggak usah dibaca, udah itu ya. Itu syarat sah sholat. Sekarang rukun sholat. Ini Pak, agar tambah luas sedikit, ahli sunnah wal jamaah mengakui bahwa pendapat-pendapat ulama yang 4 itu adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah, yaitu mazhab Hanafi atau Al-Hanafiyah, Imam Maliki atau Malikiyah, Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, kemudian Imam Hambali atau Hanabilah. Jadi keempat mazhab ini diakui oleh mayoritas ulama dari sejak dulu sampai nanti insya Allah akhir kiamat adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah bagi kita yang mungkin masih agak terbatas ilmunya, maka bisa mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini, gitu Pak. Dari salah satu 4 mazhab ini. Apakah mazhab ini tidak mengikuti sunnah Nabi? Ya pasti Pak. Ya namanya ahli sunnah yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam rukun sholat, Imam Hanafi itu mengatakan rukun sholat 6. Imam Maliki ada 14. Imam Syafi'i macam-macam Pak. Bukunya itu saya ada yang 18, ada yang 17, 15. Saya simpulkan aja lah. Mayoritas seperti di Al-Um ini. Ini ada buku Al-Um Imam Syafi'i itu 13. Taruhlah 13. Imam Hambali 13. Ya. Jadi rukun sholat ini Pak, kalau dibandingin kecil banget ya. Ini sudah pakai tabel, dibuatin tabelnya. Dibuatin tabelnya, rukun sholat itu dibandingin 4 mazhab itu begini. Taruhlah kita yang anggap Imam Hanafi itu 6 tapi ditambah wajib sholat 18 Pak. Jadi kalau dihitung-hitung Imam Hanafi juga sama lah 13 lah gitu. Jadi taruh rata-rata 13.
Baik, Pak. Sekarang dari 13 ini waktunya mudah-mudahan cukup nih. Saya ingin bahas rukun ya. Dari 13 rukun yang berhubungan dengan ucapan itu berapa? Rukun ini ada bocoran itu, Pak. Rukun yang terkait dengan ucapan berapa, Pak? Tasahud awal itu rukun atau bukan, Pak? Hah? Coba dari 13 rukun itu, rukun yang terkait dengan ucapan ada berapa, Pak? 3 atau berapa? Jangan ada atau ini rukun masalahnya. Kalau nggak dilakukan nggak sah itu salat itu. Ya, coba sekarang kita lihat rukun sholat. Rukun itu tiang, Pak, pokok. Kenapa dikatakan rukun? Rukun itu karena tiang. Rukun Islam itu apa? Tiangnya Islam. Rukun iman itu apa? Tiangnya keimanan gitu. Inti lah. Nah sekarang rukun sholat, intinya sholat. Nah gitu. Tiangnya sholat, intinya sholat. Nah itu rukun namanya. Nah rukun dalam hal ucapan saat sholat ada 5, Pak. Nih, Pak. Yang pertama apa, Pak? Takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Terus yang ketiga apa? Bagus yang nanya yang ngajar fikih ya, Pak. Kalau yang nanya bukan yang ngajar fikih, siapa ustaz fikihnya gitu. Aduh saya nggak ada juga. Kedua baru, Pak, takbiratul ihram sama surah Al-Fatihah. Lah Bapak kan udah sholat lama banget itu kan, berkali-kali sholatnya. Rukun, Pak, yang ketiga yang terkait dengan ucapan saat sholat. Apa ya, Pak, yang ketiganya? Hah? Apa? Takbir mau ruku. Yang ketiga adalah membaca tasyahud. Ini, Pak, kalau Al-Fatihah udah hafal kan? Tapi Al-Fatihah harus dites nih, Pak. Al-Fatihahnya harus tahu ini. Jangan sampai Al-Fatihahnya apa? Alamin dibaca alamin, ain dibaca hamzah. Itu kan artinya udah beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin dibaca pakai hamzah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyakiti. Alam kan artinya menyakiti, itu kan. Nah, beda artinya itu. An'amtu, an'amta dan sebagainya itu dibaca arti harus Al-Fatihahnya harus benar. Madnya segala macam harus benar. Makhrajnya juga harus benar itu. Nah, sekarang as-sani asyar min faraidis shalah. Coba. Yang ke-12 dari rukun salat at-tasyahhud al-akhir. Ini saya ambil dari al-fiqhu alal majahibil arba'ah. Fikih 4 mazhab. Bapak baca tasawufnya gimana, Pak? Nih kalau Imam Hanafi, Pak. Imam Hanafi lafaz tasawufnya gini. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud Imam Hanafi. Al-Malikiyah qalu inna alfadz tasyahud hiya at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, az-zakiyatullah, at-thayyibatu shalawatu lillah, shalawatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Imam Maliki baca tasyahudnya sampai situ. Halo? Sering baca tasawuf kan? Jangan-jangan nggak tahu kalau itu rukun ya Pak? Itu rukun Pak, harus dibaca. Nggak sah sholat kita kalau nggak dibaca tasawuf itu. Asy-Syafi'iyah qaulu, Imam Syafi'i mengatakan lafaz tasawuf itu bagaimana? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Imam Syafi'i. Bapak yang mana? Diajarin Syafi'i ya. Semuanya ada hadisnya Pak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, saya cek itu riwayat Imam Muslim. Yang lainnya sahih semuanya. Jadi Bapak mau baca tasyahud yang manapun sahih. At-tahiyatu lillah. Bahkan kata Imam Syafi'i, innal fardha yatahaqqaqu biqaulihi at-tahiyatu lillah salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Sekarang ada pertanyaannya. Ada pernah waktu itu kirim WA ke saya, Ustaz, kan nabinya nggak ada, kenapa assalamu alayka gitu? Ada ya Ustaz yang mengatakan nabinya kan nggak ada, udah nggak usah pakai assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi assalamu ala nabi gitu. Atau assalamu ala nabi, nggak alaikanya. Kenapa? Karena nabinya udah goib, udah meninggal itu kan. Ada dulu yang apa namanya beristihad seperti itu. Terus saya bilang, ya ini kan hadis Nabi gitu. Hadis Nabi mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya sudah, kita ikutin aja hadis Nabinya. Walaupun Nabinya sudah meninggal, tapi insya Allah Rasulullah mengetahui kok berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Wala taqulu lima yaqtal fisabilillahi amwat. Rasulullah itu fisabilillah, nggak mungkin beliau meninggal. Dalam artian bahwa beliau insya Allah mengetahui. Pakai boleh enggak? Boleh. Ustaz gimana? Saya enggak. Jadi kalau ada yang pakai silahkan. Kalau enggak apa-apa. Kalau saya apa namanya? Tidak pakai Sayyidina. Enggak apa-apa. Kan kalau itu kan penghormatan di luar sholat, di khutbah misalnya salawat dan salam pada Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu kan kepada Tuan, Bapak. Jadi kalau kepada Bapak Ketua DKM aja kita panggil Bapak gitu kan, apalagi Rasulullah gitu kan. Jadi kalau di luar karena di dalam apa namanya, di dalam hadis yang kuat, yang lebih kuat saya mendapati tanpa kalimat Sayyidina. Didapat dalam hadis ya. Ada hadis riwayat yang pakai Sayyidina, tapi saya mendapati hadis yang lebih kuat tanpa kalimat Sayyidina. Itu ya, Pak. Misalnya kayak ini, Pak. Imam Maliki mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Imam Maliki mengatakan, Imam Hanafi mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Maliki mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ini Imam Hambali. Imam Hambali mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Oh, kepotong ini, nggak ada terusannya ya. Halaman selanjutnya tidak. Wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Pak. Jadi mayoritas ulama
selain Imam Syafi'i tanpa ada kalimat sayyidina. Ini Imam Hambali, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Malik, Imam Hanafi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Maliki, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu, Pak. Rukun terkait dengan bacaan, yang ketiga tasyahud. Yang keempat, rukun terkait dengan ucapan. Sholat itu apa? Apa, Pak? Masih ada takbir lagi. Apa? Saya udah bocorin 5 loh, Pak. Yang keempat apa? Syahadat termasuk tasyahud, Pak. Mulis gimana sih? Itu syahadat maksudnya tasyahud itu. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu udah sampai tasyahud namanya gitu. Apa? Yang keempat apa? Salam dulu apa salawat dulu? Assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dulu apa salam dulu? Rukun yang keempat terkait dengan ucapan adalah sholawat. Nah, di tasyahud awal, nih Pak, di tasyahud awal, ingat, di tasyahud awal itu membaca sholawatnya tanpa ada ali. Tasyahud awal, ya. Jadi di tasyahud awal, dan memang yang namanya rukunnya adalah hanya untuk Rasulullah. Kemudian kalau untuk keluarga dan untuk Nabi Ibrahim sunnah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai situ rukunnya. Kemudian apalagi kalau rakaat pertama tadi imam tasyahud awal. Jadi ketika tasyahud awal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Imamnya lama banget, Ustaz. Jadi ya sudah, kita memang sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Nah, wa ala ali Muhammad itu untuk tasyahud akhir. Ya, Pak? Jadi untuk tasyahud akhir, tapi yang namanya rukunnya sampai sholawat saja untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sunnah wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin, atau innaka Hamidum Majid. Imamnya belum selesai, Ustaz. Baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum selesai juga tuh imam. Baca lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Belum selesai juga. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Enggak apa-apa, Pak. Itu doa-doa dari hadis. Imamnya belum selesai juga. Ya Allah, jangan pakai bahasa Indonesia. Pakai hati aja deh. Kalau udah kehabisan doanya, udah pakai hati aja, pakai hati seperti itu. Ini 4 ya. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam yang pertama. Assalamualaikum. Minimal. Lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kalau dari hadis nggak apa-apa, kalau atau dari ayat Quran, dari hadis nggak apa-apa kita lafalkan. Nah, selama dari Al-Quran, dari hadis nggak apa-apa kita lafalkan. Ah, seperti itu. Hah? Kalau mazhab Hambali salamnya kiri kanan rukun. Kalau Syafi'i kanan aja. Ya, sama seperti gerakan itu, Pak. Boleh kita mengucapkan salam baru nengok, atau kemudian salam sambil nengok, boleh. Sama seperti takbiratul ihram, sambil angkat tangan, kemudian ngucapin takbiratul ihram. Artinya bisa
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Berbarengan boleh, awal ucapan dulu boleh seperti itu. Hah? Oh, telunjuk mas sunnah. Iya. Ini belum niat. Saya belum bahas niat, Pak. Ini udah tunjuk aja. Ini baru rukun terkait dengan ucapan ya. Nah, kita balik lagi dari awal nih. Ini udah khatam ya, Pak. Rukun terkait ucapan 5 tadi tuh. Nah, sekarang balik lagi dari awal. Rukun yang pertama apa? Niat ya. Rukun pertama apa? Niat. Nah, niat. Benar kan nih, Pak? Rukun pertama adalah niat. Niat itu posisinya di hati. Dalam permasalahan niat dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu rame ucapan usolli itu, Pak. Iya enggak? Ustaz kok masih bahas gituan, orang udah pada kebulan kemana-mana masih ngomongin gituan. Enggak, ini cuma maksudnya biar kita paham lah. Ada ilmunya sehingga ada toleransi gitu. Gitu ya. Ini udah sering kita bahas tapi mungkin khawatir lupa lah, kita ulang lagi. Kalau dalam bahasa fikihnya azan, baru bahas niat. Lanjut. Nih Pak, kalau dalam bahasa fikihnya namanya hukmut talaffuz bin niyah. Hukum melafazkan niat. Semua mazhab ahli sunnah yang 4, lanjut Faris. Ya, saya kata-kata DKM ntar nggak dipakai lagi. Ya lanjut dulu ya sedikit ya. Semua mazhab sepakat bahwa niat itu di hati, Pak. Ma khatara fil qalb, apa yang terlintas di hati itu niat. Dan semua sepakat niat itu posisinya sebelum takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, niat enggak sah salat. Gitu ya. Nah, ada memang perbedaan, ada yang sebelum takbiratul ihram. Kalau Imam Syafi'i ini, Pak, Bapak mazhab Syafi'i ya? Ini Pak mazhab Syafi'i ini, Pak. Wala tajzihi. Nih Pak, saya baca nih Pak. Teks bahasa Arabnya buku karangan Imam Syafi'i langsung. Wala tajzihin niyatu illa an takuna ma'at takbiri la tataqaddamu takbira wa la takunu ba'dahu. Dan niat itu enggak sah atau tidak dikatakan cukup illa kecuali antakuna ma'at takbir, posisinya bersamaan dengan takbir, la tataqaddam, tidak mendahului takbir, wala takunu ba'dah, atau juga tidak sesudah takbir. Jadi Allah, ucapan Allah, hatinya ngomong. Bapak niatnya pakai bahasa Arab bahasa Indonesia? Bahasa Arab bahasa Indonesia? Kok takut banget disalahin. Niat mah apa yang kita ngerti gitu loh Pak. Kita ngerjain apa, itu niat itu kan. Kalau bahasa Arab nggak ngerti artinya ya jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, gitu aja udah kan, dalam hati. Jadi sambil Allah, ucapin Allahu Akbar, hatinya ngomong gitu. Nah itu, kalau mazhab Syafi'i harus berbarengan dengan takbir. Mazhab selain Syafi'i, Maliki misalnya atau Hambali, ya itu sebelum takbir juga hati kita ngomong boleh-boleh aja seperti itu. Nah sekarang kan ada pertanyaannya gitu kan. Pertanyaannya ini nih, kalau melafazkan niat itu bagaimana gitu? Al-Malikiyah wal Hanafiyah qalu inna talaffuza bin niyyati laisa mar'uyan fi shalah. Bahwa melafazkan niat itu bukan termasuk yang diriwayatkan atau termasuk yang diajarkan dalam sholat. Kata Imam Maliki, kata Imam Hanafi.
illa, tapi kata Imam Maliki, Imam Hanafi, illa idza kana musalli muwaswisan, kecuali kalau seandainya orang yang sholatnya itu suka ragu-ragu. Imam Maliki mengatakan bahwa melafazkan niat itu lebih utama bagi orang yang suka ragu. Nah, kata Imam Maliki lebih utama, Pak. Wa yundabu, dan sunnah. Ini Pak, wa yundabu, sunnah bagi orang-orang yang ragu. Al-Hanafiyah, Imam Hanafi mengatakan inna talaffudzu bin niyah bid'ah. Melafazkan niat itu bid'ah. Wa yustahsanu, tetapi baik untuk satu sisi beliau bilang bid'ah, tapi satu sisi lagi beliau bilang baik untuk mencegah keraguan. Hanafi, Maliki, kalau Imam Maliki mengatakan sunnah. Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan yusannu ayatalafadha bin niyah bilisanihi. Sunnah. Jadi yang hanya mengatakan bid'ah itu Imam Hanafi, Pak. Tapi beliau katakan baik-baik aja kalau untuk menghilangkan keraguan. Nah, Ustaz gimana kalau begini? Gak apa-apa Pak kalau mau lafasin, tapi jangan kenceng-kenceng gitu. Di sop yang pertama, sop yang terakhir sampai kedengeran itu. Holy pardon. Kayak nantangin banget itu. Udah, yang penting kita aja denger gitu. Kalaupun kita nggak sebelumnya mulut kita nggak ngucapin, tapi hati kita tenang dulu. Saya niat sholat gitu kan, udah nggak apa-apa gitu. Jadi ada Imam Hanafi mengatakan bid'ah, tapi baik juga kalau bagi orang yang suka ragu gitu. Imam Maliki mengatakan sunnah. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan sunnah. Saudi itu mazhab Hambali loh, Pak. Tapi kenapa kok mengatakan sunnah? Ada yang bilang bid'ah dari Saudi itu kan. Itu. Ini bikin mazhab 4 ya, Pak. Ini semuanya dari hadisnya. Melafazkan niat. Jadi niat itu di hati. Terkait dengan lafazkan niat, mayoritas ulama membolehkan. Ya, saya tidak mengatakan sunnah lah, walaupun bunyi di sini sunnah ya. Mayoritas ulama membolehkan. Tapi kalaupun dibolehkan, saya menganjurkan jangan show off gitu ya, Pak ya. Jangan apa namanya? Jangan, istilahnya apa sih? Ya keras-keras banget lah gitu. Ya sudah. Seperti pelan-pelan aja lah gitu. Apalagi kalau imam pakai mic gitu kan, sholli fardhu. Ya pelan-pelan aja lah gitu. Jadi situ Pak, itu posisi hukumnya, penjelasan ulama. Saya tidak tahu pengajian yang telah lalu saya sampaikan atau belum, takutnya lupa juga. Niat. Dari 13 rukun baru 6 Pak. Yang lainnya belum. Hah? Masbuk niatnya sama juga, adaan, bukan masbukan. Sholli fardul maghribi, sholli fardul isai, sholli fardul zuhri dan sebagainya. Atau saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, gitu aja. Nggak pakai ada masbukan. Kecuali sholatnya di luar waktu. Isya'nya misalnya jam 5, sholat isya jam 5 Pak. Ada nggak? Ada, mungkin ketiduran ya. Jadi dari jam 7 udah tidur Pak, kelelahan. Bangun-bangun jam 5 gitu. Ya udah, sholat subuh, habis itu kemudian sholat isya. Sholli fardul isai arba rakaatin qodoan, bukan adaan. Atau bahasa Indonesianya saya niat sholat isya 4 rakaat qodok karena Allah Ta'ala. Jadi kalau masbuk sama Pak, niatnya sama. Gitu. Ya. Kalau dari kemudian jadi berubah niat? Boleh, di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah langsung berubah niat. Sama seperti saya pernah sampaikan kan, ketika saya jadi makmum, imam kemudian bokongnya kelihatan gitu. Yang saya bilang tadi, syarat sah sholat itu kan menutup aurat. Yang saya bilang, saya sholat di rest area jadi makmum, kemudian ketika imamnya mau sujud pakai celana jin, kemudian pakai kaos ini singlet gitu Pak. Nah kemudian agak ke belakang gitu kan, kelihatan celana dalamnya sama bagian ininya gitu kan, belahan itunya kelihatan. Saya bilang ini batal gitu kan.
Nggak ngomong, maksudnya nggak ngomong, cuma dalam hati itu. Nah, saya bilang, lah ini kok imam batal gitu. Maka kemudian saya merubah niat, saya munfarid niatnya atau mufaroqah. Saya mufaroqah, saya keluar dari jamaah. Kenapa? Karena saya lihat imam itu sudah nggak sah sholatnya. Kenapa? Auratnya kelihatan. Iya, ngikutin gerakannya, nggak apa-apa. Tapi kemudian kita sudah keluar dari jamaah. Maksudnya bahwa dia setelah ya, kita kan belum tahu rakaat yang pertamanya itu tetap nggak apa-apa dihitung udah gitu. Jadi rakaat yang pertama jadi posisi pas langsung kita lihat bahwa beliau itu ya, tidak sah karena auratnya kelihatan, ya sudah kita langsung melengkapi sajalah. Melengkapi sholat yang kita sama seperti masbuk, Pak. Sama seperti masbuk, ini kan perbedaan pendapat ulama. Yang kita sudah lakukan sholatnya itu rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga keempat itu. Misalnya imam itu sudah rakaat ketiga, rakaat keempat. Selain Syafi'i mengatakan yaitu rakaat ketiga keempat, berarti kita melengkapi rakaat pertama, rakaat kedua gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan imamnya rakaat ketiga, rakaat keempat, kita rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau sholat Isya berarti rakaat ketiga, rakaat keempatnya kita lengkapi seperti itu. Kalau masbuk ya Pak ya, sama seperti itu juga. Ya. Ini salah satu kita masalah subuh berdiri dan sholat dia mengatakan namanya ya kalau begitu tanya aja orangnya Bapak. Oh, iya. Jadi innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu diikuti dijadikan imam untuk diikuti atau untuk apa yang dilakukan oleh imam untuk disempurnakan gitu. Misalnya kita datang masbuk nih, Pak. Kemudian rukun sholat itu kan baca Al-Fatihah, baik imam atau juga makmum, baik sholat berjamaah atau juga sholat sendiri, mazhab Syafi'i gitu ya. Itu mazhab Syafi'i misalnya itu. Nah, ini kemudian imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru datang, baru lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kita baru datang pas lagi baca itu gitu kan. Kemudian kita lagi sedang baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah ruku, Pak. Apakah kita selesai Al-Fatihahnya? Nah, itu makanya jangan sampai kita selesaiin dulu karena kita yakin Al-Fatihah rukun. Imam sudah itidal gitu bangun dari rukun. Nah, maka itu sudah kalau ketinggalan satu rukun, maka sudah dikatakan tidak berjamaah. Mungkin qadha qabliyah. Oh, enggak kunut. Iya. Yang berjamaah biasa. Iya, jadi nantilah kita bahas kunut ya. Kalau kunut itu kalau mazhab Syafi'i, kunut itu kan gini, Pak. Ada sunnah ab'adiyah, ada sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau dia tertinggal maka harus sujud sahwi. Tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Kalau Bapak tertinggal, misalnya sudah habis bangun, ya udah bangun aja nanti tapi sujud sahwi. Termasuk juga kunut.
Kunut sholat subuh itu sunnah abad menurut mazhab Syafi'i. Maka kalau ketertinggal maka harus sujud sahwi. Nah ini Ustadz imamnya dia tidak pakai kunut, apakah saya harus sujud sahwi? Ya enggak usah, karena innama ju'ila imam liutamma bih. Imam diikuti, ya udah ikuti imam. Imamnya enggak kunut, enggak usah kunut kita itu. Sah enggak sholatnya? Sah, itu kan sunnah, bukan rukun. Gitu ya. Kayaknya ramean bacaan sholat dibanding apa idah ya. Sholat belum banyak paham juga. Iya. Ya. Ya, sebenarnya itu ijtihadiyah dan uruf aja ya. Maksudnya al-uruf itu maksudnya uruf itu istilahnya adat ya. Adat di daerah tersebut masuk dalam kategori apa itu? Kalau seandainya memang dalam posisi sujud bahwa apa namanya lutut dia kan, makanya Pak rukun dalam sujud itu 7 anggota badan kan. Yang pertama ini nih, jabhah sama hidung. Kalau jabhah saja ini apa sih namanya, dahi. Kalau dahi saja sah sih, tapi afdolnya hadisnya itu sama hidung nempel. Terus 2 tapak tangan, terus 2 lutut, itu udah berapa? 5, ditambah 2 kaki jari-jarinya gitu, sambil dirapatkan. Jadi 2 kaki jari-jarinya sambil dirapatkan. Makanya ketika sujud itu jari kaki itu sambil dirapatkan, salah satu fungsinya juga menutup auratnya itu gitu. Gitu Pak. Jadi jarinya ini masuk dirapatkan juga seperti itu. Salah satunya adalah menutup aurat juga agar tidak kelihatan. Nah, kalau tanpa kesengajaan misalnya, dan dia meyakini bahwa ininya masih tertutup, maka ini masih dalam kategori menutup aurat itu kan. Jadi kalau tanpa sengajaan itu kan, ada mungkin ikhwah kita yang memang ya saya sih berpikir ya silahkan saja kalau memang beranggapan bahwa sunnah itu ya. Sama seperti misalnya kita sunnah merapatkan saf gitu kan ya. Nah ada juga pendapat mazhab yang lainnya harus kita hargai gitu kan, karena memang tidak semua orang juga ada yang betah kakinya ditempel itu kan. Rukun sholat kan yang keempat adalah berdiri. Nah bagi sholat yang berjamaah memang kan disunnahkan merapatkan. Tapi kemudian ada orang yang mungkin nggak betah, tapi kemudian ada yang maksa terus gitu kan. Nyari-nyari terus gitu kan. Nyari-nyari ini kakinya mana kakinya. Ya sudah, jangan dipaksain juga gitu. Tapi dalam kondisi sekarang malah ini ya. Dalam kondisi sekarang malah nggak dirapetin kan. Sopnya nggak dirapetin. Sah nggak sholatnya? Ya sah juga kan. Sholat berjamaahnya kondisi sekarang ini nggak dirapetin, sah nggak gitu. Nah dalam kondisi normal juga, ya memang ada sih, kita tahu dalilnya lah. Ada yang memang harus rapat gitu kan, rapat sekali. Jangan sampai, pokoknya gini Pak, ukurannya jangan sampai ada yang bisa lewat lah gitu. Itu ukurannya. Nah kalau misalnya ada yang masih dinempel, kemudian agak ada jarak sedikit, walaupun nggak nempel, ada jarak sedikit gitu kan, ya sebenarnya bisa juga dimaklumi itu kan. Karena tidak semua orang ada yang ditempelin betah gitu kan. Dia kemudian nggak betah lagi, ditarik lagi. Nah ini kan Bapak juga yang capek, masa sholat begini gitu kan.
Ya berdiri yang normal aja rukunnya kan seperti itu. Jadi Pak Sadi tadi gitu ya. Jadi kalau seandainya memang dia tidak niat untuk bukan niat dalam artian tidak ada kesengajaan auratnya terbuka, ya ikhwan kita mungkin apa namanya? Ya seperti Abu Bakar kan kurus Pak badannya Pak. Beliau ketika disinggung sama Nabi bahwa celaka bagi orang yang memang memanjangkan bajunya gitu. Manjangan sarungnya. Kemudian Abu Bakar, ya Rasulullah saya gimana ya Rasulullah? Ya karena memang kondisi kita kan nggak ada niat untuk takabur. Jadi yang celaka bajunya, sarungnya melewati apa namanya mata kaki ini kan kalau dia niatnya sombong gitu kan. Kalau Abu Bakar kan memang badannya juga kurus, kemudian apa namanya kalau pakai sarung atau pakai baju juga dia agak suka turun. Ya kata Rasulullah enggak, kalau tidak ada niat untuk takabur seperti itu. Bagi yang ikhwah pakai agak tinggi sedikit, ya silahkan. Itu kan juga baik sunnah seperti itu. Itu baru rukun niat, Paris. Nanti yang lainnya. Iya, baik. Makanya Pak Dedi minta tadi tampilin ya karena mungkin agak banyak ditampilin. Ini saya baca buku-buku fikih yang lainnya seperti itu. Tapi Pak, jamaahnya sudah mulai nunggu yang lainnya sholat Isya ini. Kita cukupkan ya. Nanti pertemuan selanjutnya deh. Kalau seandainya masih penasaran tentang rukun sholat, karena ini yang paling pertama dihisab nanti saat kita di akhirat itu sholat Pak. Makanya saya kenapa sangat konsen di sini itu ya untuk idah sebagainya ya kita harus tahu ilmunya. Tapi ini yang paling utama karena saya pikir yang paling pertama nanti kita dihitung oleh Allah di akhirat itu adalah sholat kita. Nah, saya merasa bertanggung jawab karena saya diminta untuk ngisi kajian fikih. S1-nya di Al-Azhar Syariah, kemudian S3-nya tafsir. Jadi saya harus bertanggung jawab fikih terutama sholatnya itu harus betul-betul Bapak paham seperti itu. Itu barangkali Pak, mudah-mudahan nanti kalau seandainya melalui Pak Dedi lah, kalau nanti jamaah dilanjutkan lagi, ya kita akan bahas lagi terkait dengan apa namanya pembahasan sholat ini. Demikian kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.